Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Yang terhormat Ibu Maya Novitasari selaku dosen pengampu mata kuliah akuntansi keperlakuan dan teman-teman akuntansi yang berbahagia. Marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala sehingga pada pagi hari ini kita dapat membahas materi mengenai bab 10 terkait budgetary slack. Baik, sebelum menginjak materi, izinkan saya untuk memperkenalkan anggota kelompok kami. Yang pertama ada Silvia Melina, NIM 1903101050. Kedua, Bagus Dwi Nur Cahyo, NIM 1903101057. Ketiga, Umi Handayani, NIM 1903101059. Keempat, Rafina Aji Septiana, NIM 1903101063. Dan yang terakhir, saya sendiri, Hesti Dwi Jayanti, NIM 1903101064. Baik, untuk menyingkat waktu, langsung saja kita menginjak ke materi yang pertama. Baik, materi yang pertama yaitu terkait pengertian budgetary slack. Di sini saya Hesti Dwi Jayanti akan menjelaskan mengenai pengertian budgetary slack. Anggaran merupakan rencana kegiatan organisasi yang dinyatakan dalam satuan moneter untuk menunjukkan kegiatan apa yang akan dilakukan oleh perusahaan. Anggaran memiliki fungsi-fungsi yang sama dengan manajemen, yaitu fungsi perencanaan, fungsi koordinasi, fungsi pelaksanaan, dan fungsi pengawasan. Anggaran dapat menimbulkan perilaku positif maupun negatif. Perilaku positif yang timbul karena pegawai merasa termotivasi untuk mencapai anggaran yang digunakan sebagai dasar penilaian kinerja. Perilaku negatif yang mungkin timbul adalah munculnya anggapan bahwa anggaran sering dipandang sebagai alat tekanan manajer kepada bawahan. Ketika manajer menilai kinerja bawahan hanya berdasarkan pada ketercapaian anggaran, maka bawahan akan cenderung menciptakan budgetary slack atau kesenjangan guna meningkatkan kemungkinan untuk memenuhi atau melampaui standar kinerja. Kesenjangan anggaran terjadi melalui 1. Melakukan estimasi pendapatan lebih rendah. Misalnya, seorang tenaga marketing dalam 1 bulan dengan sebenarnya bisa menjual 10 produk. Namun ketika menetapkan anggaran, dia menyatakan hanya mampu menjual 8 produk. Yang kedua, estimasi biaya lebih tinggi dari yang seharusnya. Misalnya, event organizer mengajukan biaya penyelenggaraan seminar lebih tinggi dari yang seharusnya. Baik, mungkin itu penjelasan terkait pengertian budgetary slack dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Untuk materi yang selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Terima kasih. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Saya Rafina Aji Septiana, NIM 1903101063. Di sini saya akan menjelaskan tentang mengapa bawahan menciptakan senjangan anggaran. Yang pertama, senjangan anggaran akan membuat target kinerja lebih mudah dicapai, sehingga bawahan terlihat lebih baik kinerjanya di mata pimpinan. Yang kedua, senjangan anggaran sering digunakan untuk mengatasi ketidakpastian dalam memprediksi masa yang akan datang. Yang ketiga, senjangan membuat anggaran lebih fleksibel. Sekian dari saya, akan dilanjutkan oleh rekan saya. Terima kasih. Perkenalkan, nama saya Bagus Dwi Nur Cahyo, NIM 1903101057. Akan melanjutkan presentasi teman saya. Saya akan menjelaskan tentang faktor yang menyebabkan terjadinya senjangan anggaran atau budgetary slack. Yang pertama ada asimetri informasi. Asimetri informasi merupakan suatu keadaan di mana bawahan memiliki informasi yang lebih banyak dibandingkan atasannya. Hal tersebut menyebabkan atasan tidak mampu menentukan usaha yang dilakukan bawahan apakah memang benar-benar sudah optimal. Semakin tinggi asimetri informasi yang terjadi, maka akan semakin tinggi juga kesenjangan anggaran atau budgetary slack yang terjadi. Yang kedua ada budget emphasis. Budget emphasis merupakan sebuah desakan dari atasan kepada bawahan untuk melaksanakan anggaran dengan baik dan mencapai target anggaran. Kompensasi ataupun sanksi yang diberikan berdasarkan ketercapaian anggaran. Yang ketiga ada partisipasi anggaran. Partisipasi anggaran merupakan proses pengambilan putusan menggunakan pendekatan bottom up yang dimulai dari usulan bawahan kepada atasannya atau pimpinan perusahaan. Dengan adanya partisipasi anggaran, bawahan perusahaan memiliki kesempatan untuk memberitahu informasi yang mereka ketahui
kepada atasan sehingga atasan nantinya dapat membuat keputusan terbaik untuk organisasinya. Sekian dari saya, selanjutnya akan dilanjutkan teman saya. Perkenalkan, nama saya Umi Handayani, NIM 59. Saya akan melanjutkan presentasi dari teman saya, yaitu selanjutnya konsekuensi negatif di senjangan anggaran atau budgetary slack. Senjangan anggaran dapat menimbulkan dampak negatif antara lain yang pertama yaitu kerugian pada organisasi. Anggaran yang ditetapkan tidak berdasarkan kinerja terbaik akan menyebabkan kerugian pada organisasi. Organisasi akan kehilangan kesempatan untuk memperoleh kinerja yang optimal. Yang kedua yaitu pengalokasian sumber-sumber daya yang tidak efisien. Misalnya, sebenarnya manajer produksi mampu mencapai target cost per unit Rp500, namun dia menyodorkan cost per unit Rp650. Namun ketika evaluasi, dia seolah-olah mampu melakukan efisiensi produksi Rp150 karena mampu mencapai kos produksi di bawah kos yang ditargetkan. Yang ketiga yaitu fungsi anggaran sebagai alat penilaian kinerja karyawan menjadi tidak berfungsi dengan baik. Yang terakhir yaitu konflik internal. Seharusnya anggaran mampu menjadi alat koordinasi yang meminimalkan konflik internal, namun senjangan anggaran akan menimbulkan konflik antara bagian, misalnya ketika bagian produksi menetapkan kos yang terlalu tinggi akan menyebabkan kesulitan bagi bagian penjualan untuk mencapai target penjualan karena harga barang yang dijual tidak kompetitif, sehingga tidak terjadi kongruensi tujuan antar bagian dengan tujuan organis secara keseluruhan. Itu tadi presentasi dari saya, akan dilanjutkan oleh rekan saya. Terima kasih. Terima kasih atas kesempatan dan waktunya. Saya Sylvia Melina, NIM 1903101050 akan menjelaskan mengenai bagaimana mengurangi senjangan anggaran. Yang pertama, mengurangi asimetri informasi. Komunikasi yang baik antar atasan dan bawahan dapat mengurangi asimetri informasi. Ketika masing-masing pihak memiliki informasi yang seimbang, maka senjangan anggaran dapat diminimalkan. Yang kedua ada pengukuran kinerja komprehensif, tidak hanya pada capaian anggaran saja. Dan itu tadi penjelasan dari saya. Selanjutnya saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih. Baik, mungkin itu presentasi dari kami dari kelompok 2 akuntansi keperilakuan terkait bab 10 budgetary slack. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.